Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dewan Juri, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irlangga Muhammad Catherine Habibillah. Saya dari SDN 02 Jati Sawit, Jati Aso. Saya akan mengisahkan sebuah kisah yang berjudul Asal Mula Grojogan Sewu. Nah teman-teman, cerita ini diambil dari kisah buku cerita yang berjudul Cerita Rakyat dari Karanganyar, Jawa Tengah, karya Daniel Agus Marianto dan Liestiani Rarjanti. Teman-teman, bagaimana sih cerita asal mula Grojogan Sewu? Nah, begini ceritanya. Dikisahkan oleh Prabu Kresna, Raja Dwarawati sedang gundah gulana hatinya. Usahanya untuk mendamaikan para ksatria Pandawa dengan Balakurawa terancam gagal. Bahkan Prabu Kresna hampir saja dibunuh oleh Balakurawa. Tampaknya ksatria Pandawa akan mengalahkan Balakurawa. Tapi bagaimana dengan sesepuh kerajaan? Apakah aku harus melawannya? Prabu Kresna cemas, terbayang kesaktian para sesepuh kerajaan, terutama Prabu Baladewa. Sang Prabu Kresna kemudian masuk ke sanggar kerajaan. Berhari-hari lamanya, Raja Dwarawati berdoa memohon kepada Dewata untuk kemenangan para ksatria Pandawa dalam perang Baratayuda. Nah, Dewan Juri, akhirnya doa Prabu Kresna dikabulkan oleh Dewata. Beliau mendapatkan petunjuk agar Pandawa memenangi perang Baratayuda. Segera saja para ksatria Pandawa mendapatkan nasihat dari Prabu Kresna saat berkumpul di kerajaan Wirata. Untuk mengalahkan Balakurawa, adinda para ksatria Pandawa tak perlu berkecil hati lagi. Prabu Kresna memulai nasihatnya. Apa maksud Kakanda Kresna? Sahut Raden Werkudara. Kanda sudah mendapatkan petunjuk dari Dewata, Dinda Werkudara. Jawab Prabu Kresna dengan wajah berseri-seri. Lalu bagaimana dengan Kakanda Baladewa? Siapa yang akan menghadapinya? Tanya Prabu Puntadewa agak cemas. Dinda Puntadewa tak perlu cemas lagi mengenai Kakanda Baladewa. Serahkan pada Kanda. Jawab Prabu Kresna dengan pasti. Nah Dewan Juri, kemudian Prabu Kresna menjalankan tugasnya untuk membujuk Prabu Baladewa yang berpihak kepada Kurawa. Kanda Baladewa, apakah niat Kanda sudah bulat untuk membela Kurawa? Tanya Prabu Kresna kepada kakaknya. Benar, Dinda Kresna, aku akan membela Kurawa. Jawab Prabu Baladewa dengan tegas. Nah, lalu apa lagi yang terjadi? Prabu Kresna tidak ada pilihan dengan bujuk rayunya untuk memperdalam ilmu kesaktiannya. Prabu Baladewa diajak ke lereng Gunung Lawu untuk bertapa selama 1000 hari. Bertapa di bawah air terjun yang deras itu, Dinda Kresna? Tanya Prabu Baladewa. Benar, Kanda, hanya dengan bertapa di bawah air terjun itu selama 1000 hari, Kanda bisa mengalahkan para ksatria Pandawa. Jawab Prabu Kresna meyakinkan. Selama 1000 hari itu pula, perang Baratayuda dengan terjadi kemenangan Pandawa. Sementara itu, Prabu Baladewa yang sedang bertapa di bawah air terjun itu menjadi kaget mengetahui air terjunnya menjadi warna merah dan berasa darah dari prajurit dalam perang Baratayuda.
Prabu Baladewa sangat marah. Namun tak ada kunyahnya lagi. Perang Baratayuda sudah usai. Untuk mengenang kekecewaan hatinya, Prabu Baladewa menamai air terjun itu menjadi Grojogan Sewu karena sudah dipercaya oleh adiknya selama 1000 hari. Nah, Dewan Juri dan teman-teman, pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah perjuangan Prabu Kresna untuk membela kebenaran dan keadilan. Untuk tujuan itu, ia rela menahan rasa lapar dan mengorbankan harga dirinya sebagai seorang raja yang sudah memperdaya kakaknya sendiri. Demikianlah kisah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Ke Grojogan Sewu naik kuda. Naik kuda dengan hati-hati. Dewan Juri yang berbahagia, semoga cerita saya berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah semua.